Saat Pudaksari gagal membawa Bayu Samudera, hatinya tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Namun, ia tak ingin menyerah. Dengan tekad membara, ia memutuskan untuk menghadapi Bayu Samudera sendiri. Yang tak disangka, Bayu Samudera sebenarnya adalah Nyi Brangah, ratu buaya yang penuh siasat. Menyamar sebagai penari, Pudaksari menuju tempat Bayu, dan awalnya penyamarannya berhasil. Namun, kehadiran wanita cantik ini segera menimbulkan kecurigaan di antara para penghuni tempat itu. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul, penguasa lautan, menyaksikan dengan saksama. Menyadari ancaman yang semakin nyata, ia mengirimkan patih setianya, Condro Manik, untuk menghentikan rencana licik Nyi Brangah. Cundomanik. Iya, Nyi Ratu. Aku khawatir Brangah akan memanfaatkan Aji Kembang nangkep tawon. Kalau sampai ini terjadi, Bayu bisa terlena nanti. Ojo hentikan Ngelan, jangan takut. Turun dan gagalkan maksud Brangah. Baik, Nyi Ratu. Saat Nyi Brangah yang menyamar sedang menari dengan Bayu Samudera, tiba-tiba Condro Manik muncul. Dengan gerakan gemulai, ia ikut menari, menciptakan persaingan sengit dalam keindahan gerak tubuh. Bayu Samudera yang terpesona tak dapat memilih di antara keduanya. Penonton yang menyaksikan pun bingung, tak tahu mana yang asli dan mana yang hanya penyamaran. Ketegangan memuncak hingga akhirnya pertarungan tak terhindarkan. Nyi Brangah yang kalah dalam persaingan terpaksa mundur, membawa kekecewaan yang mendalam. Jadi kacau begini. Awas kamu! Jangan merasa menang dulu. Rasakan Wiso Pegat Sukmoku. Kita tidak mungkin menang. Cepat pergi, Ratu. Biar saya menahannya. Yang kita hadapi adalah Cundomanik.
Mudah-mudahan Ratu Brangah sadar kalau Bayu Samudro tidak akan pernah menjadi miliknya. Kanjeng Ratu. Sementara itu, di istananya, Nyai Roro Kidul berbicara dengan Koco Benggolo, membahas kegigihan Nyai Brangah yang tak kenal malu, selalu berusaha merebut Bayu Samudera meskipun upayanya selalu kandas. Di lain pihak, Nyai Brangah yang patah hati atas kegagalannya, curhat kepada para pengikutnya. Ia mengeluh tentang nasib cintanya yang selalu berakhir tragis. Namun, pikirannya mendadak teralihkan oleh bayangan Seto Satrio, lelaki yang pernah ia cintai. Gagal! Gagal! Kenapa harus selalu gagal? Bayu Samudro sudah di depan mata. Tinggal memeluk dan membawa kabur. Awas kamu Cundomani. Awas kamu Cundomani. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Maafkan saya. Di mana Seto Satrio? Seto Satrio, aku akan menjemputmu sekarang. Di desa yang sama, sekelompok perampok merencanakan aksi jahat mereka, berniat merampok rumah seorang juragan kaya. Tanpa sepengetahuan mereka, Bayu Samudera telah mencium rencana tersebut. Dengan kecerdikan dan kekuatan luar biasa, Bayu menyerbu para perampok dan melumpuhkan mereka satu persatu. Minum dulu baru laporan. Bagaimana? Juragan Soco nantang, Kang. Nantang bagaimana? Pesta pora. Nanggap tayub, nanggap ronggeng, yang nari, ayu-ayu, Kang. Yang penting bukan tayubnya, juragan soconya. Sudah banyak simpanan lagi atau belum? Sudah, Kang. Namanya juga juragan kaya. Bukan begitu. Dulu kan pernah kita rampok dan kita kuras harta bendanya. Itu setahun yang lalu, Kang. Tidak sampai setahun sudah numpuk lagi hartanya. Namanya juga juragan kayu, juragan porok, juragan emas. Biasanya habis pesta kan mereka pasti kecapean. Ayo siap-siap, kita serang malam ini. Ayo, 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 ayo. Bagaimana? Ya, kalau ibu setuju, dibangun saja. Kakek Surolangu mau kan jadi mandornya? Pasti mau. Di sisi lain, Seto Satrio merenungkan masa depan di istana kecilnya. Bersama sang ibu, ia merencanakan masa depan yang lebih baik, ketika tiba-tiba Nyi Brangah datang. Dihinggapi perasaan lama yang belum padam, Nyi Brangah menyatakan kerinduannya. Meski sang ibu merasa berat hati, ia terpaksa merelakan anaknya jatuh ke pelukan Ratu Buaya itu. Cinta terlarang pun bersemi kembali di malam yang penuh bintang itu, meski Seto Satrio tahu, hatinya masih terombang-ambing antara cinta dan takdir. Seto! Nyi Brangah.
Seto Satrio. Aku merindukanmu, Seto Satrio. Kalau ingin cepat membangun istana, kita harus sering ketemu, Seto Satrio. Harus sering ketemu. Iya, Nyi Ratu. Iya. Kanjeng Ratu mau kemana? Entahlah, Cundomanik. Ada sesuatu yang membuatku harus keluar dari keraton. Aku ingin melihat langit bertabur bintang, berbias cahaya bulan. Malam ini memang indah sekali, Kanjeng Ratu. Pada saat yang sama, Nyai Roro Kidul, ditemani Condromanik, berjalan di tepi pantai, merasa prihatin dengan nasib Seto Satrio, satu-satunya keturunan Cokro Nangolo yang tersisa. Ia mengembara tanpa tujuan, mencari cinta yang mungkin tak pernah bisa ia miliki. Kenapa bisa begitu, Kanjeng Ratu? Pikiran sempit ibunya dan nafsu ingin cepat menjadi kaya dan berkuasa telah membuat Seto Satrio jadi lupa diri. Apa kita tidak bisa mencegah atau memperingatkannya, Kanjeng Ratu? Kepada Bayu Samudro yang bisa kita jangkau saja, kita hanya punya kewenangan terbatas. Apalagi kepada Seto Satrio yang sama sekali lepas dari jangkauan kita. Saya khawatir suatu saat nanti Seto Satrio akan bersekutu dengan Ratu Brangah dan menyerang Ramandanya. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi marilah kita berharap agar yang kamu khawatirkan itu tidak akan terjadi. Masuk! Jangan gentar, Sondong. Itu hanya pedang mainan anak kecil. Ya. Kau pimpinannya? Malam itu, para perampok menyerang rumah juragan kaya dengan penuh keyakinan. Namun mereka terkejut saat mendapati Bayu Samudera sudah siap menanti. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Bayu melumpuhkan mereka, menyelamatkan desa dari bencana. Ki Demang yang tiba di tempat kejadian kagum dengan sikap Bayu.
Tak hanya berani, Bayu juga mengusulkan agar harta rampasan dari para perampok dibagikan kepada orang-orang miskin. Ki Demang tersentuh oleh pemikiran mulia ini, menyadari bahwa Bayu Samudera bukan hanya seorang pahlawan, tapi juga sosok yang berhati besar dan peduli kepada sesama. Lebih baik diikuti, Den. Takut ada apa-apa. Ini gue yang kamu maksud. Iya. Bagaimana membuka pintunya? Mau apa kamu? Saya perlu batu. Buat apa? Membuka pintu gua. Mau kemana kamu? Kurang ajar kamu, Sondong! Kumpulkan barang-barang itu. Kita satukan dengan yang di dalam. Lalu kita bawa ke Kademangan. Tidak bisa. Harta yang saya rampok bukan harta Kademangan. Saya tidak setuju kalau harta itu dibawa ke sana. Kamu bukan siapa-siapa, Wironono. Aku yang menentukan. Tidak bisa. Ayo masuk, ambil barang-barang dan bawa ke Kademangan. Tunggu. Ada apa menyusul? Orang-orang yang di belakang saya ini, termasuk orang tua saya, Juragan Sojo, pernah menjadi korban perampokan Wirolodong. Saya kira merekalah yang pantas untuk masuk ke gua dan mengambil kembali barang-barang mereka. Ya, aku setuju. Mereka berhak masuk. Tapi apakah ini tidak akan menimbulkan masalah? Apakah benar barang mereka masih ada di situ? Atau benarkah itu barang mereka? Jangan khawatir, Ki Demang. Dalam perjalanan kemari tadi, mereka sepakat untuk merelakan barang-barang mereka yang pernah dirampok untuk dibagikan kepada orang miskin. Biarlah si miskin merubah hidup mereka. Bagaimana, Ki Demang? Ya, bagaimana lagi? Tentu saya harus setuju dengan gagasan baik itu. Kalian dengar apa kata Ki Demang? Kalau begitu, masuklah kalian ke gua. Kamu hebat, anak muda. Tunggu, suatu saat aku punya rencana khusus untukmu. Kamu lihat sendiri, Cundomani. Kamu lihat bagaimana Bayu Samudro membahagiakan semua orang. Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh istirahat. Kanjeng Ratu, kalau melihat sifat yang ditunjukkan oleh Raden Bayu Samudro, maka tidak diragukan lagi. Raden Bayu Samudro akan menjadi Raja Jawa yang berbudi luhur, adil dan bijaksana. Itulah yang aku harapkan, Cundomanik. Itulah yang aku harapkan.